Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sherly, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Islam semester 3 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai materi pada pertemuan ke-8, yaitu pemrosesan informasi, mata kuliah psikologi perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah SPSI MPSI. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi adalah konsep yang penting dalam perkembangan psikologi. Ini mengacu pada cara individu mengumpulkan, mengorganisir, menginterpretasikan, dan menggunakan informasi yang diterima dari lingkungan. Pemrosesan informasi terjadi di berbagai tingkatan perkembangan, mulai dari bayi hingga dewasa. Model pembelajaran pemrosesan informasi adalah model pembelajaran yang menitikberatkan pada aktivitas yang terkait dengan kegiatan proses atau pengolahan informasi untuk meningkatkan kapabilitas siswa melalui proses pembelajaran. Model ini lebih memfokuskan pada fungsi kognitif peserta didik. Model ini berdasarkan teori belajar kognitif, sehingga model tersebut berorientasi pada kemampuan siswa memproses informasi dan sistem-sistem yang dapat memperbaiki kemampuan tersebut. Pemrosesan informasi menunjuk kepada cara mengumpulkan atau menerima stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah, serta menggunakan simbol-simbol verbal dan non-verbal. Fakta bahwa psikologi kognitif seringkali disebut sebagai pemrosesan informasi pada manusia atau Human Information Processing, mencerminkan bahwa pendekatan pemrosesan informasi dominan dipakai oleh para psikologi kognitif. Perolehan informasi, penyimpanan informasi, mendapatkan kembali informasi, dan penggunaan informasi terdiri atas sejumlah tahapan yang terpisah. Pendekatan proses informasi mencoba mengidentifikasi apa yang terjadi pada tahap ini. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu model belajar pemrosesan informasi. Yang pertama ada sensory register, yaitu informasi masuk ke sistem melalui sensory register, tetapi hanya disimpan untuk periode waktu terbatas. Agar tetap dalam sistem, informasi masuk ke working memory yang digabungkan dengan informasi di long term memory. Yang kedua ada working memory, yaitu pengerjaan atau operasi informasi berlangsung di working memory. Di sini berlangsung berpikir yang sadar. Kelemahan working memory sangat terbatas kapasitas isinya dan memperhatikan sejumlah kecil informasi secara serempak. Yang ketiga ada long term memory, yaitu yang secara potensial tidak terbatas kapasitas isinya sehingga mampu menampung seluruh informasi yang sudah dimiliki siswa. Kelemahannya adalah betapa sulit mengakses informasi yang tersimpan di dalamnya. Sekarang kita lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu aplikasi model pengajaran pemrosesan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada motivasi, yaitu fase awal memulai pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu, atau motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua ada pemahaman, yaitu individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Pemahaman didapat melalui perhatian. Yang ketiga ada pemerolehan, yaitu individu memberikan makna atau mempersepsi segala informasi yang sampai pada dirinya sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori peserta didik. Yang keempat ada penahanan, yaitu menahan informasi atau hasil belajar agar dapat digunakan untuk jangka panjang. Hal ini merupakan proses mengingat jangka panjang. Yang kelima ada ingatan kembali, yaitu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan bila ada rangsangan. Yang keenam, generalisasi, yaitu menggunakan hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu. Yang ketujuh, perlakuan, yaitu perwujudan perubahan perilaku individu sebagai hasil pembelajaran. Dan yang kedelapan atau terakhir yaitu umpan balik, yaitu individu memperoleh feedback dari pelaku yang telah dilakukannya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu teori pembelajaran pemrosesan informasi. Teori yang pertama ada teori kognitif. Model pemrosesan informasi ini didasari oleh teori belajar kognitif atau Piaget dan berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Proses informasi merujuk pada cara mengumpulkan atau menerima stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data,
memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verbal dan visual. Yang kedua ada teori template. Teori template mengusulkan bahwa pola-pola tidak diuraikan semua. Template adalah suatu kesatuan yang holistik atau tidak dapat dianalisis yang kita bandingkan dengan pola lainnya dengan mengukur seberapa banyak kedua pola dapat dicocokkan atau saling melengkapi. Kelemahan dari teori template membuat teori tersebut kurang menjanjikan untuk dijadikan teori umum. Pengenalan pola biasanya akan cepat hilang. Yang ketiga ada teori ciri. Teori ciri memungkinkan untuk menggambarkan sebuah pola dengan membuat bagian-bagiannya. Teori ciri tepat sekali untuk menggambarkan perceptual learning atau pembelajaran perseptual. Dan salah satu diskusi terbaik mengenai teori ciri terdapat pada Principle of Perceptual Learning and Development dari Gibson 1969. Teori Gibson menyebutkan bahwa pembelajaran perseptual terjadi melalui penemuan ciri-ciri yang membedakan satu pola dengan pola lainnya. Yang keempat ada teori struktural. Teori struktural adalah suatu teori menentukan bagaimana ciri dari sebuah pola bergabung dengan ciri dari pola tersebut dan menekankan pola hubungan antar ciri. Teori struktural memperluas teori ciri-ciri dengan mengkhususkan bagaimana ciri-ciri tersebut berhubungan. Sutherland 1968 adalah salah seorang yang pertama-tama berpendapat bahwa jika kita ingin memiliki kemampuan dalam pengenalan pola yang sangat mengesankan, maka kita membutuhkan jenis bahasa deskriptif yang lebih kuat yang terkandung dalam teori. Yang kelima ada teori teknik penyebutan sebagian. Teori teknik penyebutan sebagian terbagi menjadi dua model. Yang pertama ada model Sperling. Model Sperling adalah orang yang pertama-tama mengonstruksi model awal pemrosesan informasi pada pengenalan objek visual. Yang kedua ada model Rumelhart. Tahun 1970, Rumelhart mengajukan model matematis yang detail mengenai performa pada tugas pemrosesan informasi yang memiliki jangkauan yang luas, meliputi prosedur penyebutan keseluruhan dan prosedur penyebutan sebagian yang diteliti oleh Sperling. Yang keenam ada teori Leher-Botol. Teori yang mencoba menjelaskan bagaimana orang menyeleksi informasi ketika beberapa tahap pemrosesan informasi menjadi kelebihan beban dengan terlalu banyak informasi. Yang ketujuh, teori kapasitas. Teori kapasitas berasumsi bahwa seseorang memiliki kontrol atas alokasi penggunaan kapasitas yang terbatas untuk melakukan tugas yang berbeda. Misalnya, seseorang biasanya mengendarai sebuah mobil sambil bercakap pada saat yang sama. Jika kedua aktivitas tersebut tidak melebihi kapasitas kita untuk melakukan dua tugas yang berbeda. Yang kedelapan ada teori pemrosesan otomatis atau automatic processing. Salah satu karakteristik pemrosesan informasi adalah terjadi tanpa disadari. Akuisisi pemrosesan otomatis seringkali menguntungkan karena melakukan aktivitas rutin tanpa perlu banyak konsentrasi dan usaha mental. Walaupun demikian, pemrosesan otomatis juga tidak menguntungkan, yaitu seseorang jadi kurang berpikir tentang apa yang dilakukan, sehingga mungkin akan melakukan kesalahan atau gagal mengingat apa yang telah dilakukan. Yang terakhir ada teori memori, sebuah teori memori yang diusulkan oleh Atkinson dan Shiffrin 1968-1971 yang menekankan pada interaksi antara penyimpanan sensoris, memori jangka pendek, dan jangka panjang. Akhirnya kita masuk di penghujung, yaitu kesimpulan. Model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk seperti buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Model pemrosesan informasi ini didasari oleh teori belajar kognitif atau Piaget dan berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Pemrosesan informasi merujuk pada cara mengumpulkan atau menerima stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verbal dan visual. Mungkin itu saja sedikit pembahasan mengenai materi pemrosesan informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin dalam video saya masih terdapat banyak kekurangan, karena itu saya mohon kritik dan saran dari teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, see you in the next video.